내가 그런 거 아니야. 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 Hai teman-teman semua, gimana nih kabarnya? Jaga kesehatannya terus ya. Kali ini aku akan menceritakan seluruh alur film yang berjudul Alive. Film ini dirilis pada tahun 2020 di Korea Selatan, diperankan oleh Yoo Ah-in dan Park Shin-hye. Film ini menceritakan tentang dua orang yang terjebak di apartemen berusaha untuk bertahan hidup dari serangan zombie karena seluruh kota tersebut sudah terinfeksi oleh virus misterius. Sebelum lanjut, klik tombol subscribe-nya dulu yuk. Baiklah, kita langsung mulai saja. Film diawali dengan menampilkan seorang gamer yang bernama Oh Jun-woo yang baru saja terbangun dari tidurnya. Ibunya meninggalkan surat di meja makan berisikan bahwa ibunya meminta dia untuk pergi berbelanja. Namun dia malah menyalakan komputernya dan bermain game bersama teman-temannya. Tak lama kemudian, tiba-tiba teman di gamenya memberitahunya untuk segera melihat TV karena ada sebuah berita aneh yang menyiarkan bahwa warga di kota tersebut tiba-tiba berubah menjadi ganas dan menyerang orang lain tanpa alasan. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Saat Jun-woo membukanya, seorang pria menerobos masuk. Pria tersebut mengaku diserang oleh kakaknya sendiri. Kemudian saat Jun-woo mengusirnya, dia bilang dia ingin menumpang ke toilet. Jun-woo mendengar berita terbaru lagi di TV, mengatakan bahwa orang yang terinfeksi matanya akan berubah warna merah, serta berubah menjadi kanibal dan bisa menularkan virus melalui gigitan. Mendengar hal itu, Jun-woo pun mengambil pisau untuk berjaga-jaga dari pria tadi. Tapi pria itu menyangkal kalau dirinya tertular. Namun saat sudah di dekat pintu, tiba-tiba dia berubah menjadi zombie dan mencoba menyerang Jun-woo. Tapi untungnya Jun-woo berhasil mendorong zombie itu keluar. Akhirnya Jun-woo menghalangi pintu apartemennya dengan lemari es untuk berjaga-jaga. Tiba-tiba ada pesan masuk dari ibunya yang berisi menanyakan keadaannya, menyuruhnya untuk tetap di rumah dan mengatakan ibunya kini sudah berada di tempat yang aman. Kemudian masuk juga pesan dari ayahnya yang berisikan bahwa ayahnya memohon Jun-woo untuk tetap bertahan hidup dan harus memastikan persediaan makanan cukup. Namun setelah dicek, ternyata persediaan makanan tinggal sedikit saja. Di hari kedua, keadaan masih sama seperti kemarin. Bahkan melihat berita di TV malah semakin banyak yang terinfeksi dan di media sosial pun banyak yang mengunggah mengenai hal tersebut. Melihat hal itu, Jun-woo ikut mengunggah foto dirinya memegang tulisan alamatnya di media sosialnya. Berharap ada yang melihat dan mengirim bantuan dengan tambahan hashtag "Aku ingin selamat". Setelah itu, dia melihat unggahan video yang dibagikan oleh seseorang yang memperlihatkan seorang pria sedang melakukan live di media sosial. Namun saat sedang mencari sinyal dengan berpegangan di luar jendela, pria tersebut terjatuh. Kemudian dia terpikirkan untuk mencari sinyal dengan merekatkan handphonenya di drone yang terhubung ke VR. Terlihat bahwa semua ruangan di apartemen tersebut sudah dipenuhi oleh zombie. Saat mendapat sinyal, masuklah telepon dari ayahnya. Namun belum sempat dijawab, ternyata baterai drone-nya habis. Untuk menghilangkan kesalnya, Jun-woo pun lanjut bermain game. Namun dia malah makin kesal karena internet tiba-tiba terputus. Karena itu tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Jun-woo pun tertidur dan tak terasa hari sudah malam. Jun-woo terbangun dan melihat ke jendela. Ada seorang polisi wanita diserang zombie. Jun-woo sangat ingin membantu tetapi tidak bisa. Akhirnya dia berteriak berharap zombie itu terpancing dan melepaskan polisi tersebut. Namun malah ada zombie lain yang mengetuk pintu apartemennya. Saat Jun-woo mendekati pintu, tiba-tiba zombie berbadan cukup besar sudah berada di belakang lemari esnya. Karena tidak kuat menahan, Jun-woo berlari keluar balkon memancing zombie tersebut lari ke arahnya. Saat zombie itu mendekat, dia menunduk dan akhirnya zombie itu terjatuh dari balkon apartemennya. Setelah itu dia langsung memperbaiki pintu apartemennya. Jun-woo merekam lagi, membuat video tentang dirinya di hari kedua yang masih bertahan hidup. Kemudian sampai di hari ketujuh.
Karena persediaan air mineral tinggal sedikit, dia terpaksa mengambil simpanan minuman alkohol milik ayahnya yang ada cukup banyak. Dan kini jendela kamarnya pun sudah ditutup agar tidak menarik perhatian zombie-zombie. Sementara berita di TV juga masih tidak ada kabar baik. Bahkan saat situasi seperti ini muncul iklan ramen. Junwoo pun lapar dan dia memakan persediaan ramen terakhirnya. Saat ingin minum air, ternyata air keran pun kini sudah tidak menyala. Tiba di hari ke-10, Junwoo yang sudah terlihat tidak bertenaga membuat video merekam dirinya lagi. Di video tersebut dia berkata bahwa persediaan makan dan minumnya sudah habis. Dia lebih memilih mati kelaparan daripada mati menjadi zombie. Saat sudah hampir putus asa, dia teringat bahwa mungkin ibunya mengirimkan pesan melalui radio, karena hanya radio yang bisa digunakan untuk mengirim pesan darurat. Namun lagi-lagi dia kesal, karena dia membutuhkan headset yang berkabel sebagai bantuan mencari sinyal radio. Namun zaman sekarang orang lebih banyak menggunakan earphone tanpa kabel. Di hari ke-15, dia menjalani hari-harinya dengan mabuk-mabukan untuk menghilangkan rasa bosannya. Hingga tanpa sadar dia berhalusinasi ibunya pulang. Saat sadar itu hanya halusinasi, dia pun menangis tergeletak di lantai. Tiba-tiba ada pesan suara yang masuk. Untuk mendengarnya, dia mencoba keluar balkon dan menggunakan tongsis untuk mencari sinyal. Terdengar bahwa ibu, ayah, dan kakaknya berada di kantor ayahnya. Namun tiba-tiba terdengar juga di sana seperti terjadi sesuatu yang buruk, dan pesan suara itu diakhiri dengan teriakan ibunya. Mendengar itu, Junwoo sangat kesal dan rasa takutnya terhadap zombie pun berubah menjadi rasa marah. Dia pun keluar rumah dan memukuli semua zombie yang dia temui. Namun ternyata sangat banyak zombie di situ. Setelah bersembunyi, akhirnya dia berhasil kembali masuk ke dalam apartemennya. Tiba di hari ke-20, ia membuat rekaman video lagi. Tetapi kali ini dia hanya mengucapkan hai dan tersenyum. Ternyata dia ingin bunuh diri. Dia mengaitkan tali di lampu gantung langit-langit rumahnya. Saat sudah tergantung, tiba-tiba dia menyadari ada sorot laser ke arah wajahnya, sehingga dia mencoba melepaskan diri dan akhirnya terjatuh. Kemudian sorot laser itu menunjuk kata-kata yang berada di dinding. Setelah disatukan, berisi "Hai bodoh." Junwoo kemudian melihat arah seberang apartemennya, dan dia melihat seorang wanita yang diperankan oleh Park Shin-hye. Junwoo sangat senang melihat wanita itu karena dia tidak sendiri sekarang. Kemudian wanita itu mengatakan jam 7 dengan gerakan isyarat agar tidak membangunkan zombie. Rumah wanita itu sangat rapi, bahkan dia juga membuat perangkap apabila ada zombie yang menerobos masuk rumahnya. Wanita itu pun menyiapkan peralatannya untuk pergi. Namun Junwoo malah bangun kesiangan. Ternyata wanita itu masih menunggu Junwoo. Mereka pun berkenalan dan diketahui wanita itu bernama Kim Yoo-bin. Akhirnya rencana mereka diundur menjadi besok pada jam 7 pagi. Saat sedang mengobrol, ternyata ada zombie yang terjebak di perangkap Yoo-bin. Dengan menguatkan diri, akhirnya dia memotong kepala zombie tersebut dengan kapak. Saat malam harinya, hujan datang, dan mereka menampung air hujan di balkon rumah masing-masing. Pagi pun tiba. Saat ingin menjalani rencana mereka, Yoo-bin melihat Junwoo sangat kelaparan. Lalu Yoo-bin melempar bola kasti yang sudah diikat dengan tali untuk membuat jembatan tali agar bisa mengirim makanan. Namun lemparannya tidak sampai. Akhirnya Junwoo menggunakan drone-nya untuk membawa talinya ke seberang. Saat sedang makan, Junwoo melihat ada zombie yang memegang tali bola kasti milik Yoo-bin. Zombie itu menarik tali kasti yang masih tersangkut di meja Yoo-bin. Saat ingin menahan meja tersebut, pinggang Yoo-bin malah tertabrak meja tersebut dan dia pingsan. Zombie itu memanjat tali tersebut dan sampai di luar balkon rumah Yoo-bin. Junwoo mencoba mengalihkan perhatian zombie menggunakan drone, hingga akhirnya drone itu tertangkap oleh zombie tersebut. Namun tiba-tiba Yoo-bin muncul dan menebas tangan zombie itu, hingga zombie itu pun terjatuh. Malam harinya, Junwoo memberanikan diri untuk mencari makanan dan minuman di rumah lain. Karena persediaannya hanya tinggal sedikit. Dengan hati-hati dia mengambil kunci rumah dari zombie yang tergeletak. Ternyata itu pria zombie yang pertama kali menyerangnya di awal cerita. Setelah mengambil yang dia butuhkan di rumah itu, dia masuk ke sebuah kamar.
di mana akhirnya dia menemukan headset berkabel dan sepasang walkie-talkie. Tapi perhatiannya teralihkan karena ada seseorang yang terbaring ditutupi selimut. Dia pun membukanya. Ternyata jasad seorang wanita. Namun tiba-tiba pria zombie masuk dan menyerang Junwo. Namun beruntung akhirnya dia berhasil kabur dan kembali ke rumah. Namun headset yang dia temukan tadi sia-sia karena ternyata tidak ada saluran radio yang aktif. Kemudian dia mengirimkan walkie-talkie, minuman kaleng dan juga Nutella kepada Yubin. Esok paginya mereka berkomunikasi menggunakan walkie-talkie tersebut. Mereka merasa senang karena masih bisa berbicara pada satu sama lain. Saat sedang mengobrol, Junwo ingin menyiapkan ember karena dikira suara gemuruh akan hujan. Ternyata itu adalah suara segerombolan zombie yang berlarian. Karena panik, Yubin tidak sengaja menjatuhkan barang sehingga para zombie terpancing mendekati pintu apartemennya. Junwo pun mencoba mengalihkan zombie tersebut dengan menghubungi telepon di rumah lain. Akhirnya zombie tersebut langsung menuju bunyi telepon itu. Mereka pun melanjutkan rencana mereka untuk pergi ke lantai 8. Yubin turun terlebih dahulu dan berlari menuju apartemen seberang sambil menghindari para zombie. Namun dia terjatuh dan hampir digigit. Tiba-tiba Junwo datang menolong, kemudian mereka melarikan diri dan berhasil naik lift menuju lantai 8. Tiba di lantai 8 ternyata sudah juga ada zombie di sana. Selagi Junwo menahan zombie, Yubin mencari pintu rumah yang bisa dibuka. Tiba-tiba ada yang menarik Yubin masuk dan menolong Junwo juga. Mereka menemukan seorang pria yang masih hidup. Mereka diberikan makanan dan minuman. Tapi Yubin terlihat sedikit tidak percaya pada pria itu. Yubin melihat foto keluarganya. Saat ditanya, pria itu mengaku tidak memiliki anak. Tak lama kemudian mereka tidak sadarkan diri. Ternyata makanan itu sudah diberikan obat bius. Pria itu mengikat tangan Yubin dan membiarkan Junwo tetap di meja makan, sedangkan Yubin dikunci di dalam kamar. Setelah sadar, Yubin melihat di pojok kamar ada seorang wanita zombie yang pinggangnya terikat oleh tali. Kemudian tali tersebut diulur oleh pria tadi yang menjadikan zombie wanita itu semakin mendekat pada Yubin. Pria itu mengatakan bahwa istrinya itu sudah kelaparan. Tiba-tiba Junwo sadar dan menodongkan pistol ke arah pria itu. Tapi pria itu malah melepaskan talinya tersebut. Beruntung Junwo berhasil memegangnya. Namun saking kuatnya tenaga zombie wanita itu, talinya pun terlepas. Karena dikira Yubin sudah dimakan istrinya, pria itu membuka pintu dan mengeceknya. Ternyata salah. Yubin mendorong zombie itu keluar dan akhirnya memakan suaminya sendiri. Yubin pun menembak pria dan zombie wanita itu. Namun suara tembakannya menarik perhatian para zombie. Saat sudah putus asa, tiba-tiba mereka mendengar suara helikopter dan mereka segera berlari ke atap apartemen. Namun ternyata helikopter sudah tidak ada dan zombie sudah sampai juga di atap. Dengan peluru pistol seadanya mereka mencoba bertahan. Zombie pun semakin mendekat. Tiba-tiba suara helikopter terdengar muncul di belakang mereka. Orang di dalam helikopter itu membantu menembaki para zombie. Mereka pun berhasil selamat dan ternyata unggahan foto Junwo di media sosial lah yang membuat bantuan datang. Ternyata banyak orang yang selamat karena mengunggah alamat mereka di media sosial. Nah, itu dia alur cerita dari film Alive. Gimana nih teman-teman? Tegang banget ya. Selain itu kita harus kontrol rasa putus asa. Ngeri banget ya. Oke, terima kasih sudah menonton hingga habis ya. Sampai ketemu di video alur film selanjutnya. Bye-bye.